Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah berikan segala nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat silaturahmi di TPQ Sadik Musola Kori. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan malam yang begitu penuh barokah, yang tentunya adalah malam kelahiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya di sini diberikan syafaat oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga apa yang menjadi niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pada malam hari ini Allah ridhoi untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, ketika kita jalan dari rumah, semoga niat baik kita, niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Semoga diberikan kesehatan, amin. Semoga mendapatkan syafaatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga begitu meriahnya disambut ya, adanya telur. Semoga orang merupakan ciri khas dari Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menambah semangat anak-anak kita semuanya sehingga dapat beribadah istiqomah untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk agenda pada malam hari ini yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga yaitu acara inti tausiah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ariful Akmal. Baiklah, sebelum kita buka acara, mari kita buka acara dengan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Bapak Haji Abdul Muda Astata, kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kayaknya belum jawab salamnya ya. Halo, yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru subut ya, subut meriahnya suasana pada sore hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian yang semuanya membawa senyum, semuanya membawa kebahagiaan. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dan tentunya spesial pada malam hari ini kita datang ke beliau-beliau di tempat yang mulia ini
tidak lain dan tidak bukan adalah rasa rindu, rasa kangen, rasa apa yang tidak bisa diungkapkan terhadap baginda Rasulullah SAW yang pada malam hari ini kita bersama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu sekalian, tentunya saya yakin bahwa dalam hati, dalam lubuk hati yang terdalam dari Bapak Ibu semua hadir di sini disertai dengan semangat ingin menteladani baginda Rasulullah SAW. Ingin pada esok hari begitu hari H Maulid Nabi terjadi, ada tekad yang kuat dari Bapak Ibu sekalian bahwa akan sebaik mungkin meneladani, sebaik mungkin bertekad untuk seperti lahir kembali dengan semangat yang baik bahwa kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang solih-solihah, dan tentunya bisa menjalankan syariah dan ajaran beliau. Itu yang terpenting ya. Sehingga semangat pada sore malam hari ini, mari kita jadikan tonggak untuk kita kembali mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga kita bertekad untuk menyibukkan diri dalam kebaikan dan kesolehan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa hajat kita, yakni kita untuk memiliki tempat yang lebih luas, insya Allah sudah tinggal selangkah lagi. Mudah-mudahan niat baik kita semua, niat baik Bapak Ibu semua, sumbangsih dari Bapak Ibu semua segera diwujudkan, segera diridhoi oleh Allah SWT, sehingga kita mendapatkan banyak masukan-masukan sehingga kita bisa segera merealisasikan tempat ibadah yang lebih nyaman, tempat pendidikan untuk anak-anak kita semakin berkesempatan untuk berkembang ya. Namun saya juga perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, intern warga Kawiat Kori yang belum memberikan sumbangannya atau belum memberikan donasinya, dimohon segera bisa merealisasikan. Melihat bahwa Ramadan atau Idul Fitri sudah semakin dekat ya, kurang lebih 6 atau 7 bulan lagi, sehingga dengan waktu yang semakin mepet ini kita bisa merealisasikan tempat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sumbangsih dari Bapak Ibu sekalian sudah sangat berharga sekali, sudah sangat berarti buat kita. Namun perlu kami sampaikan bahwa dari sekitar 60 atau 70 anggota KWM yang sudah melaksanakan kewajibannya sekitar 40%, baru sekitar 30 atau berapa orang ya. Sehingga kita mengetuk hati Bapak Ibu sekalian agar segera memberikan donasinya untuk segera merealisasikan tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mari kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan dengan cukup lugas ya, agar kita bisa memahami nasihat-nasihat dan tentunya wejangan-wejangan dari beliau agar kita menjadi umat menjadi yang lebih baik. Mungkin tidak banyak yang perlu dan yang dapat kami sampaikan, biar waktu cukup untuk Bapak Ustadz. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Daun salam kacang panjang, yang jawab salam saya doakan berumur panjang. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan pinesepuh yang saya hormati, wabil khusus ketua yayasan, ketua takmir, ketua majelis taklim, ketua RWM beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Mengatur, yang telah dan senantiasa menempatkan lembaran cinta kasih sucinya pada sisi ruang batin setiap kita. Mudah-mudahan lembarannya itu senantiasa penuh bertuliskan berbagai macam catatan kebaikan yang telah kita tunaikan dalam keseharian, dan mudah-mudahan kebaikan itu semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kelak pada saatnya nanti menjadikan kita termasuk golongan orang yang beruntung di dunia, berbahagia pula di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Rasul penutup yang telah mengajak seluruh umat manusia hadir di permukaan bumi menunaikan tugas dan kewajiban berdasarkan petunjuk dan ketetapan baik yang dibukukan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia sempurna, Nabi Muhammad utusan terakhir, Rasul penutup, Nabi dari 124.000 Nabi, Rasul di antara 313 Rasul, dan Nabi Muhammad SAW adalah penghulu para Nabi dan para Rasulullah, dan satu-satunya Nabi dan Rasul Allah yang diberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu adalah kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada manusia secara keseluruhan. Mudah-mudahan contoh-contoh beliau yang sudah diberikan selama hidupnya ini menjadi panutan dalam kehidupan. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang dari mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata bijak dan kebajikan, yang dari raut wajahnya senantiasa menampakkan keteduhan dan kesejukan, yang dari sorot matanya senantiasa menampakkan rasa optimisme dan dinamisme, seraya menatap seluruh persoalan masa depan penuh dengan keyakinan. Mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berdialog langsung, sehingga mukjizat Nabi Musa disebut kalimullah. Gelar Nabi Musa itu mendapatkan gelar kalimullah karena ia diberikan kemampuan berdialog langsung. Pada satu waktu di Bukit Tur Sina, beliau kan dulu pertama kali mendapatkan kitab Taurat itu di Bukit Tur Sina. Nah, Nabi Musa alaihi salam pada satu waktu berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku melihat keterangan di kitab Taurat, ada umat manusia, umat terakhir dihadirkan ke dunia tapi dimasukkan ke dalam surga paling dulu. Apakah itu umatku ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, itu umat Muhammad. Aku lihat keterangan di kitab Taurat, umat terakhir yang dikirimkan ke dunia ini apabila melakukan satu kebaikan akan diberikan pahala balasannya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, atau bahkan itu tak terhingga. Apakah itu umatku ya Allah? Bukan, kata Allah, itu umat Muhammad. Aku
aku melihat keterangan di kitab Taurat bahwa umat tersebut akan percaya meyakini dari seluruh kitab suci yang diturunkan ke dunia dari awal sampai akhir. Apakah itu umatku ya Allah? Bukan, kata Nabi Musa, itu adalah umat Muhammad. Aku baca keterangan di Taurat yang lain bahwa umat terakhir tersebut diberikan kemampuan memberikan pertolongan kelak di akhirat nanti, sementara dia pun mendapatkan pertolongan dari yang lain. Apakah itu umatku ya Allah? Kata Allah, bukan, itu umat Muhammad SAW. Jadi sekian banyak kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya kita inilah, sampai Nabi Musa sendiri iri terhadap Allah. Sampai di endingnya itu Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pun kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Masalahnya apa? Dimanjakan betul. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan. Bayangkan orangnya sudah mati tapi masih bisa dikirimi kebaikan. Melalui siapa? Melalui anaknya. Ibu bapak bersedekah, ada pembebasan lahan. Ibu bapak menanamkan di situ saham, bersedekahlah bapak ibu. 1 sak semen, 1 truk pasir dan seterusnya. Itu akan menjadi kebaikan. 1 huruf dari Al-Quranul Karim yang dibaca oleh anak-anak yang belajar di tempat itu, Allah akan melipat gandakan dengan kebaikan. Dan itu kebaikannya terus, bukan sehari 2 hari, sampai bapak ibu meninggal dunia. Bayangkan andaikan bapak dan ibu yang merasa sudah membahagiakan ibu bapaknya masa dulu, mungkin saat ini dalam kondisi senang. Tapi ketika bapak ibu saat ini merasa bahwa bapak dan ibu belum dapat menyenangkan, membahagiakan ibu bapaknya yang sudah wafat dulu, alangkah baiknya bila itu sekarang diinvestasikan, sedekahlah untuk mereka. Insya Allah pahalanya akan mereka nikmati sampai lama dan waktu yang teramat sangat panjang. Insya Allah. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia sudah dikondisikan oleh Allah pada masa di mana manusia saat itu terkondisikan dalam peradaban yang mundur, masa jahiliyah, masa kebodohan. Banyak orang ditimbun, banyak orang saling membunuh, banyak orang saling membunuh dan lain sebagainya. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak itu jauh lebih hebat ketimbang ilmu. Akhlak itu jauh lebih hebat ketimbang teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Dr. Muhammad Tolha, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, pada satu waktu menyampaikan, beliau mengambil pendapat dari sebuah kitab, namanya kitab Nazaratul Quran, karangan Profesor Dr. Muhammad Ghazali, Guru Besar Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir. Beliau adalah ahli bidang ilmu kesehatan, ahli ilmu biologi. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa manusia, kita semua terdiri dari 2 unsur utama. Ada fisik, ada metafisik, jasmani dan rohani. Fisik kita itu telah dikondisikan oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Allah telah kondisikan kita. Ada yang hidungnya yang mancung banget kan gitu, ada yang setengah mancung, ada yang datar, ada yang biasa aja. Nah, kalau kita membandingkan dengan hidung orang Arab kan jauh ya, karena memang ras kita berbeda gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Manusia itu ada fisik, ada metafisik. Fisiknya itu telah didesain oleh Allah sedemikian rupa, bertumbuh, berkembang, lalu mati. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami ciptakan kamu dari tanah, kami kembalikan kamu ke dalam tanah, dan dari tanah pula lah kamu semua nanti akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut kitab itu, jasmani kita ini terdiri dari beberapa unsur. Di badan kita ada unsur lemak, tapi lemaknya itu nggak banyak. Mau yang gemuk, mau yang kurus, itu lemak paling banter kalau disatukan, diambil semua lemak dalam tubuh kita, dihimpun jadi satu, lalu dibuat sabun, maka hanya cukup untuk membuat 7 batang sabun ukuran kecil-kecil aja. Kalau ada di antara bapak dan ibu pernah nginep di hotel Melati lah, zaman dulu suka dikasih sabunnya kan kecil ya, sabun mandinya. Zaman dulu masih ada. Yang kedua, dalam badan kita itu ada unsur fosfor, zat pembakar, bahan peledak, tapi tidak terlalu banyak. Kalaupun dihimpun jadi satu, hanya cukup untuk membuat 120 batang korek api. Dalam kitab itu diceritakan ada unsur salt magnesium atau unsur zat garam magnesium. Nggak banyak. Kalau dihimpun jadi satu, hanya cukup untuk membuat 1 saset obat anti sakit perut. Dalam badan kita ada unsur belerang, tapi nggak banyak. Unsur belerang ini kalau diambil seluruhnya dalam satu tubuh, hanya cukup untuk membuat 1 saset obat kutu anjing. Lalu ada unsur zat besi, nggak banyak. Kalau dihimpun jadi satu, hanya cukup untuk membuat 1 batang paku ukuran 7 cm. Ada unsur karbon. Dalam badan kita ada unsur karbon, tapi nggak terlalu banyak. Kalau dihimpun jadi satu, hanya cukup untuk membuat 7 batang pensil. Yang paling banyak di antara yang lain adalah unsur zat cair. Zat cair itu kurang lebih ada 10 galon. Termasuk darah kan bagian dari zat cair. Ada 10 galon secara keseluruhan. Nah, beliau ini senior saya di UNUD nih. Kalau beliau kan dosennya dosen asli. Kalau saya enggak, saya dosennya dosen palsu. Beliau SK-nya di sana, saya hanya diperbantukan aja di UNUD. Anak-anak Universitas Udayana, khususnya di Fakultas Kedokteran, mereka yang berkuliah, siapapun, anak ibu, ponakan bapak, ponakan ibu yang sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran, pasti pada satu waktu akan ada praktikum bedah mayat. Mereka akan praktek bedah mayat. Mayat apa? Mayat manusia. Manusia siapa? Beli. Di mana belinya? Di rumah sakit. Di sana ada stoknya. Kadaver namanya. Kadaver itu adalah mayat yang sudah diawetkan. Berapa harganya? Murah. Jadi 1 badan lengkap itu, masih ada mata, jantung, ginjal, selengkapnya semua, paling harganya kisaran 5 sampai 25 juta aja. Jadi badan kita, manusia dalam wujud manusia, bentuknya badan tanpa ruh, tanpa metafisik, tanpa rohani, itu murah harganya, kisaran 5 sampai 25 juta aja. Lalu apa yang menjadi manusia itu mahal? Penentunya ada 3. Nah, inilah yang akan saya sambung kaitkan dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadikan manusia mulia, berharga, terhormat di hadapan para malaikat, disegani oleh sesama, dan disukai oleh Allah. Yang pertama, manusia itu karena memiliki ilmu. Manusia punya harga disebabkan karena punya ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, tidak berharga. Kita lihat, saya ingin bandingkan contoh sederhana aja lah. Bila kita melihat bangunan sedang dibangun, pasti di bangunan tersebut ada tukangnya, tukang batu ya. Ada tukang batu dengan asisten tukang batu. Tukang berapa sekarang sehari ya? Berapa Bu?
Oh, ibu Manawar terlalu 150 ya? Ya, 150. Oke lah, tukang 150. Asisten tukangnya berapa? Tukang ngaduk semen, kayu 100. Oke. 100 asistennya, tukangnya 150. Beda kan antara tukang dengan asistennya. Kenapa? Tukangnya itu punya ilmu pertukangan, asistennya belum punya ilmu pertukangan, sehingga pendapatannya kan berbeda. Betul. Asisten tukang berikut tukang lebih tinggi, tapi akan lebih tinggi lagi insinyurnya. Lebih tinggi lagi pendapatan insinyurnya. Kenapa? Insinyurnya jauh lebih banyak ilmunya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyampaikan di dalam pesan Al-Qur'an. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang bodoh dengan orang pintar? Kata Allah, pasti berbeda. Allah menyampaikan lagi dalam ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, kami akan meninggikan derajat, kami akan memuliakan orang. Siapa orang yang ditinggikan derajatnya? Yakni orang yang beriman dan juga berilmu pengetahuan. Hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimah. Mencari ilmu, carilah ilmu, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut carilah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Artinya ada long life education. Kita selama sepanjang ayat ini ada kewajiban untuk mencari ilmu. Satu di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah ayyu'allimahul ilma. Wajib menyekolahkan anak-anak kita. Kalau ada orang tua tidak mau menyekolahkan anak, sudah berbuat zalim terhadap anak dan keturunannya. Satu, orang akan dihargai karena ilmunya, akan ditinggikan derajatnya karena ilmunya. Lalu yang kedua, orang akan dimuliakan, dinaikkan derajatnya, dihormati, disegani karena ada unsur kemampuan agamanya. Agama dan ilmu, kemampuan ilmu dan kemampuan agama harus setara sebanding. Kenapa bahaya? Andaikan ada orang di bidang ilmunya pintar tapi tidak dilandasi dengan kemampuan agama yang kuat, menghancurkan banyak orang. Buktinya apa? Indonesia itu nggak kalah banyak orang-orang pintarnya, banyak. Bahkan sekarang gelar kan banyak sekali ya. Saya melihat anak-anak generasi adik-adik saya ini banyak sekali yang punya gelar doktor ya. Bahkan ada yang panjang sekali titelnya. Mana saya bilang ya, beruntung banyak. Banyak orang pintar, banyak orang ahli di bidang ilmu, di bidang IT dan seterusnya. Tapi sayang, kepintaran, kecerdasan, ilmu mereka tidak didasari dengan agama yang kuat. Akibatnya apa? Hancur. Banyak menipu, banyak merugikan, korupsi di mana-mana. Naudzubillah min. La ilaha illallah. Pantas pernah dikatakan, science without religion is blind, and religion without science is blind. Ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan agama maka menjadi buta. Orang buta itu nggak melihat siapa, nggak mandang temen, nggak mandang tetangga, nggak mandang sahabat, nggak mandang keluarga. Wes, yang penting aku pemenangnya. Ajar sana, sikat sini. Ya. Perkara nanti urusan belakang, walaupun salah omong. Upas bawang sekilo 700.000. Wah, saya pengen pindah profesi itu ya. La ilaha.
Mau ya Bu ya, saya juga mau Bu. Iya. Mau banget di mana tuh yang nyiapinnya? Kita cari. Oke. Ilmu pengetahuan penting. Agama juga penting. Religion without science is lame. Kemampuan agama yang juga tidak disertai dengan ilmu, maka akan menjadi lumpuh, tidak berdaya. Hidup sih hidup, tapi nggak berfungsi maksimal. Oleh karena itu, ilmu dan agama ini harus sebanding. Orang pintar, agamanya bagus, keren. Tetapi orang pintar, agamanya bagus, bisa hancur kalau faktor yang ketiga tidak masuk. Apa yang paling pokok adalah akhlak. Yang ketiga syaratnya adalah akhlak. Satu ilmu, dua agama, yang ketiga akhlak. Makanya kata Imam Syauqi, guru besar dari Al-Azhar di Kairo, mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu keluarga ataupun individu terletak pada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, baguslah negeri itu, baguslah bangsa itu, baguslah keluarga itu, baguslah orang itu. Orang ilmunya tinggi, agamanya bagus, tapi kalau akhlaknya buruk, hilang semua, hancur semuanya. Makanya kenapa kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Saripati inilah yang diejawantahkan oleh para pendahulu, orang-orang dulu kita nih. Ada telur. Budaya dan tradisi ini di Jawa Barat saya tidak menjumpai. Di Jawa Tengah nggak ada. Ini Jawa Timur ke timur aja. Betul. Sampai saya dulu pernah 10 tahun keliling ke Sumeneb, Madura, bagian paling timur. Saya berdakwah itu karena dikontrak sama Kangian Energi Indonesia. Di sana kan banyak offshore kilang minyak. Saya naik helikopter itu 10 tahun dari sini, ya warna biru sama merah itu punya 10 tahun bolak-balik antara Denpasar sampai ke Sumeneb sana, ke Pulau Pagerungan Besar. Helikopter itu ada landasannya di Pagerungan Besar, nanti saya ditransfer pakai perahu ke Pagerungan kecil, ke Sisir, ke Saradeng, ke Sapokan, ke banyak, ke Pulau Sepanjang, ke Tanjung Priok dan lain sebagainya. Dan saya jumpai memang tradisi ini banyak melekat di sana. Kata bahasa Perancis mah si horeng teh, oh ternyata yang memulai ada budaya ini sesungguhnya dari orang-orang sana, dari orang-orang Makassar, orang-orang Bajo sama orang-orang Mandar. Dan ternyata ini mengadopsi, menganalogikan bahwa di Hindu kan ada ya peribadatan yang menggunakan telur. Biasanya telur balasuci ya Pak ya, telur balasuci. Kok Pak Arif tahu? Saya tuh di rumahnya menempati rumah dinas di daerah Pemogan di Gelogorcari. Rumah dinas itu bersebelahan sama Pura Kahyangan. Jadi setiap Kanjeng Kliwon pasti banyak telur bebek tuh. Daripada telur bebek dibuang kan gitu ya, diambil aja digoreng kan enak. Telur balasuci ada, di Hindu ada, di Kristen ada. Biasanya pas habis puasa selama 40 hari itu yang puasa. Saudara kita kan yang beragama Kristen juga puasa, puasanya selama 40 hari. Lalu mereka rayakan akhirnya di hari raya Paskah. Sehingga mereka merayakan dalam Paskah itu ada telur Paskah. Biasanya diwarnai merah dan dihias macam-macam. Nah kemudian di Islam ini orang leluhur, para leluhur kita tuh dari Sulawesi mengadaptasi kondisi ini. Pakai telur juga nih kita kalau maulid. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pesan penting sesungguhnya. Orang-orang Islam zaman dulu berpikir ini adalah pesan sesungguhnya, nasihat yang teramat sangat luar biasa besar. Apa pesannya? Kita lihat nih,
memang ada keanehan. Hanya di waktu bulan Maulid Nabi ada pisang berbuah telur. Itu pun juga kan kalau pisang buahnya pisang, tapi Maulid Nabi mah buahnya telur. Pohon pisang Bapak Ibu. Ini pesan orang tua. Pohon pisang itu pohon yang tidak pernah patah semangat. Kalau Bapak Ibu punya pohon pisang di depan atau samping rumah, belakang rumah, tebaslah tengahnya. Terus pasti nanti akan tumbuh dia. Akan tumbuh. Ada pesan, hidup itu jangan patah semangat. Kalau gagal di bidang ini, cari bidang yang lain. Ya, pacaran putus, langsung ngurung diri, rugi. Cari lagi yang lain. Kan nggak ada sarana Facebook segala sekarang ya. Cari yang lain. Artinya apa? Harus kuat, harus gagah, harus survive. Kalau dihantam persoalan, tumbuhlah menjadi jauh lebih baik. Insya Allah. Pohon kulit pisang, ya pohon ada kulit pohon pisang. Itu kalau di saya dulu, terutama daerah Jawa Tengah di Temanggung sampai ke barat sana kan banyak tembakau. Dulu waktu saya kecil saya ingat nenek saya juragan tembakau. Orang habis ngiris tembakau dijemur siang hari. Terus malamnya itu kalau sudah ini kan dilembabkan terus digulung. Tembakau yang paling bagus itu dilembabkan menggunakan kulit pohon pisang. Ternyata hiduplah bermanfaat seperti pohon pisang. Semangatlah persis seperti pohon pisang. Pelepah daunnya ke atas. Bagi generasi 60 70-an yakin masih bisa mengenang masa lalu. Bisa pakai pistol-pistolan kan gitu ya. Bisa pakai kuda-kudaan. Macam-macam manfaatnya. Bikin anteng ya. Anak-anak sekarang mana kenal dengan mainan itu? Nggak ada. Nah terus yang daunnya banyak manfaat tuh. Untuk ibu-ibu bikin pepes tahu, pepes ikan, pepes ayam, macam-macam termasuk lemper. Ternyata satu pohon pisang itu banyak manfaatnya. Dulu orang Islam ini ngasih nasihati pada kita setiap Maulid Nabi. Jadilah kamu manusia bermanfaat. Itu hadis Nabi itu, kata Rasulullah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi jangan gampang membid'ahkan ya, ini karena ada pesan di dalamnya. Satu. Yang kedua, ini warna-warni. Warna-warni di satu tempat. Kita ini kan semua warnanya beda. Ada yang lahir di Bali, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Jawa Barat, di Kalimantan, Sulawesi. Berada di satu tempat warnanya beda, tapi kalau mereka dalam kondisi guyup, indah kelihatannya. Alhamdulillah. Ini adalah nasihat dan pesan supaya kita bareng-bareng di satu tempat walaupun asalnya berbeda. Bahasa dasarnya mungkin tidak sama, bahasa ibu kita kan tidak seragam, tapi kalau menyatu di satu lingkungan, saling bertoleransi terhadap siapapun tanpa mengenal warna. Terserah apakah bapak warna merah, apakah warna biru apa Demokrat ya. Kuning, Golkar, dan seterusnya lah ya. Tapi kalau mereka guyup, saling bertoleransi, saling membantu, akan indah pada waktunya. Alhamdulillah. Lalu telur. Ini telur ini ada nasihatnya, ada pesan. Pesan untuk tidak sombong. Apa hubungannya? Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya telur itu calon ayam ya. Calon ayam itu telur. Itu disandingkan di sana. Nasihatnya pada kita. Kita ini tidak lebih berharga ketimbang telur. Buktinya apa? Calon ayam dengan calon kita. Kalau ditaruh di sini, siapa yang mau ambil calon kita? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tapi lihat ini calon ayam banyak ini diminati. Satu, nggak boleh sombong. Yang kedua ada pesan.
Saya tanya sama ibu orang yang sering megang telur. Berapa? Iya, di dapur maksudnya. Kalau yang lain nggak tahu. Oke, Bu, telur itu lapisannya ada berapa? 3 ya? 3 apa 2? Ada? 4 ya? Ah, itu telur yang mana itu? Telur itu 5 lapis. Pesannya itu rukun Islam. Masa 5 lapis Pak Ustadz? Iya. Ini kan udah ada yang matang ya. Ini telur matang. Kalau telur matang ibu keprok, kan yang keluar itu coklat dulu ya. Yang lapisan luar coklat. Yang kedua kulit arinya tuh. Betul, 2. Yang ketiganya kan putih telur. 3. Yang keempat kuning telurnya. Yang kelima setiap telur tuh pasti ada 1 titik hitam. Titik hitam itulah calon ayam. Berarti ada ojo lali karo rukun Islam. Diingatkan rukun Islam ojo lali. Saya kebetulan diminta bergabung di MUI. Saya didudukan di Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama. Kemarin dapat informasi di Sergi Group bahwa di Indonesia umat Islamnya itu jarang menunaikan ibadah sholat. Yang suka sholat itu hanya 38,9%. Ini padahal maulid Nabi ini kan jangan lupa rukun Islam. Habis syahadat sholat. Sholatnya ini umat Islam di Indonesia hanya pelakunya 38,9%. Padahal sholat itu adalah wadah dari semua amalan. Dan amalan yang pasti akan ditanyakan pertama kali. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi fa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Amalan yang pertama kali akan diperhitungkan, ditimbang, ditanya adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, baguslah amalan yang lain. Demikian pula sebaliknya. Sholat yang menjadi pokok ini hanya dikerjakan oleh 38,9%. Nah selebihnya pada kemana? Saya ingin menegaskan. Saya beberapa kali pulang kampung nih naik bis. Satu bis itu kan kurang lebih ada 32 orang. Berangkat dari sini nih berang Gilimanuk, udah wayang sholat duhur tuh. Ketika saya naik untuk sholat duhur, nggak ada satupun tuh dari bis saya yang sholat. Waduh, saya bilang, pada kemana ini? Pada hari itu semuanya juga orang Islam. Tapi tetap saya sangka, mungkin nanti sekalian makan. Biasanya di rumah makan kan ada musola. Kita turun di tempat makan, nggak ada juga yang datang ke musola. Astagfirullah. Oh, pantas negeri ini menjadi hancur berantakan. Wong sholat aja kepada mau. Padahal sholat itu merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau bersyukur, ya udah ditarik nih keberkahan hidup orang Indonesia. Nggak mau pada sholat. Lebih ngerinya lagi, dari 38,9% yang sholat, hanya 8,7 yang dilakukan berjamaah. Padahal kata Rasulullah, sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat ditunaikan bareng-bareng secara berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat ketimbang dilakukan sendirian. Lebih menyempit lagi, yang sholat subuhnya hanya 4,6%. Padahal kata Rasulullah, barang siapa orang menunaikan sholat subuh
pahalanya setara dengan ia beribadah semalam suntuk. Saya ingin memberikan penegasan. Ada juga keterangan Allah akan malu terhadap orang yang berjamaah sholat subuh apabila keperluan di hari tersebut tidak Allah cukupi. Jadi kalau ada kekurangan, jangan-jangan kita jarang sholat subuh berjamaah. Untuk itulah saya ingin mengajak kita untuk menunaikan sholat dan jangan sekali-kali meremehkan ibadah sholat. Waktu Nabi Musa masih hidup, didatangi oleh seorang perempuan cantik jelita. Perempuan itu datang menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku datang ke hadapanmu mengajukan permohonan padamu. Mau minta apa? Kata Nabi Musa. Tolong mohonkan ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa. Kata Nabi Musa, kamu saja langsung minta ampun, bertobat kepada Allah. Kata perempuan tersebut, aku malu wahai Musa. Lalu kata Nabi Musa, emang dosa apa yang pernah kamu lakukan? Wahai Musa, aku tidak sanggup memegang amanah Allah. Banyak lelaki, jangankan lelaki, banyak perempuan terpesona melihat kesempurnaan cantik. Badannya langsing, kulitnya putih, wajahnya cantik sekali. Jangankan laki-laki, perempuan pun banyak yang terpesona melihat kesempurnaan kecantikan. Lalu kata Nabi Musa, aku tidak sanggup pegang amanah yang Allah berikan kepadaku. Jadi selama hidupku mulai dari remaja sampai sekarang aku melacurkan diri. Aku ingin bertobat wahai Musa, makanya aku karena saking malu minta kepadamu agar supaya Allah memberikan ampunan terhadap dosa aku. Dan aku terus terang padamu wahai Musa, aku sering kali mengalami kehamilan dari hasil pelacuran itu. Karena aku takut dan merasa malu terhadap orang-orang. Setiap aku hamil aku gugurkan kandungan itu. Nabi Musa langsung marah. Enyahlah kau dari hadapanku. Aku takut bila Allah menurunkan adab dan siksa terhadap kami atas perbuatan dosa. Perempuan itu nangis sejadi-jadi. Ia datang kepada Nabi Musa agar supaya minta didoakan agar dapat ampunan karena ia ingin bertobat. Tiba-tiba diusir sama Nabi Musa. Perempuan itu tidak kalah semangat, tidak patah arang, pulang meninggalkan Nabi Musa. Setelah jauh dari pandangan Nabi Musa, ia bersujud bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ia menangis di tengah terik matahari yang sangat panas, di padang pasir yang sangat tandus. Ia merasa menyesal sangat luar biasa. Bertobat kepada Allah, linangan air mata tidak terbendung. Setelah itu apa? Allah menerima taubat orang tersebut. Allah memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Langsung pada saat itu pun menegur Nabi Musa. Wahai Musa, telah datang ke hadapanmu hambaku yang yakin bahwa aku adalah Tuhannya, Zat yang Maha Pengampun. Lalu kenapa engkau usir dari hadapanmu? Tidakkah engkau tahu ada dosa yang jauh lebih besar ketimbang yang pernah ia lakukan? Nabi Musa terperanjat. Dosa apa itu ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, dosa orang yang bersengaja meninggalkan ibadah sholat. Orang yang bersengaja meninggalkan ibadah sholat dosanya jauh lebih besar ketimbang membunuh 70 orang Nabi dan berzina dengan 70 orang lebih. Jadi jangan menganggap enteng meninggalkan ibadah sholat. Saya kemarin di Hotel Haris memberikan manasik umroh ke grupnya Ali Sarafina yang berangkat 42 orang. Saya sampaikan jelang doa penutup, saya yakin siapapun kita pernah berbuat dosa, tapi kita yakin bahwa Allah Zat yang Maha Pengampun, penerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat padanya. Dan saya yakin di antara kita ada yang pernah meninggalkan ibadah sholat, maka tunaikanlah sholat qadha.
Satu kali Bapak sholat isya, sholat qadha, berarti itu setara dengan mengqadha 100.000 kali sholat yang pernah Bapak tinggalkan. Kalau itu ditunaikan di Masjidil Haram, kalau ditunaikan di Masjid Nabawi, berarti satu kali sholat qadha isya setara dengan menggantikan 1000 kali sholat yang pernah ditinggalkan sholat isya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau sholat duhurnya boleh waktu isya? Jangan. Iya. Qadha duhur ya selepas duhur, qadha isya selepas isya, qadha maghrib selepas maghrib, qadha subuh selepas subuh. Itu. Karena di Mekah dan Madinah tidak ada batasan larangan waktu untuk sholat. Kalau di kita kan nggak boleh habis subuh kemudian sholat sunnah pada subuh, nggak ada. Sholat sunnah hajat habis subuh ya nggak boleh, waktunya nggak tepat. Tapi kalau sholat qadha, kita yakin pernah meninggalkan sholat subuh seumpamanya, maka tunaikan aja sekarang habis subuh, subuh lagi. Subuh yang kedua itu namanya sholat subuh qadha. Ya Allah, saya niat menggantikan subuh yang pernah saya tinggalkan. 2 rakaat ya tunaikan 2 rakaat, tapi jangan diborong. Maksud saya karena kita pernah 10 kali berarti 20 rakaat berturut-turut, enggak gitu. Iya, itu tunaikan. Nah, oleh karena itu di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, jadi ketersambungan juga dengan pesan yang ada di hadapan kita ini, ada telur pohon pisang dan lain sebagainya, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Untuk hidup guyup itu kata Rasulullah, jangan lupa afsus salam, biasakan menciptakan kedamaian. Ciptakan kedamaian dengan pertetanggaan kita. Saya jengkel kemarin melihat di media sosial, ada tetangga istrinya baru melahirkan, punya tetangga yang satu nyetel musik jedar jedul jedar jedul jedar jedul. Ketika minta toleransi untuk dikecilkan, kamu aja yang pindah rumah. Luar biasa. Afsus salam kata Rasulullah, tebarkan, ciptakan kedamaian dimanapun kamu berada. Pesan ini saya sampaikan juga kemarin, 2 hari yang lalu saya mengislamkan orang Belanda. Islam itu indah, saya bilang. Kita harus menciptakan kedamaian karena Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, damai, sejahtera, berserah diri. Satu, hendaklah kita menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Yang kedua, wa'at'imu ta'am. Kata Rasulullah, biasakan kita berbagi makan. Memberi makan terhadap orang lain itu sangat luar biasa faedahnya. Bahkan bila kita memberi makan terhadap satu orang yang lapar, pahalanya bisa setara dengan ia memberi makan terhadap seluruh manusia yang hidup di atas dunia ini. Makanya kenapa diajarkan berbagilah makan. Saya senang melihat di beberapa masjid kan suka ada Jumat berkah ya. Walaupun nasinya ya secukupnya gitu ya, telurnya hanya sekedar judulnya irisan telur gitu ya. Sambalnya juga ada yang kelihatan melotot dikit kan itu. Tapi kalau itu diberikan secara ikhlas, boleh jadi karena satu bungkus nasi jimbo itulah seluruh rencana kita Allah kabulkan, seluruh harapan kita Allah kabulkan, kita pun dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya kata Rasulullah, habis kamu saling membuat kedamaian di lingkunganmu, wa'at'imu ta'am, buatlah kamu berbagi makan terhadap siapa. Insya Allah. Saya ingat waktu kuliah dulu, saya kuliah dulu di IAIN Ciputat di Jakarta. Yang namanya anak kos kan kalau udah akhir bulan udah cekak aja nih, disiasati silaturahmi. Saya punya paman jadi kanit serse di Kebayoran Lama, datanglah ke situ. Itu hebatnya paman saya. Saya makanya saya ingin menerapkan kalau kedatangan tamu upayakan dikasih makan. Karena boleh jadi apalagi ibu punya keponakan jauh baru datang dari Jawa, segerakan untuk dikasih makan. Karena ternyata dahsyat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Makan itu berkesan seumur hidup.
Saya pernah ngisi pengajian di dosen Islam. Para dosen Muslim UNUD kan suka ngadakan pengajian sebulan sekali. Saya diundang ke rumah Profesor Samsu Alam, guru besar di ilmu teknik. Ustaz, orang Makassar sana kan bukan Ustaz kalau Makassar. Ustaz, jangan pulang dulu kan. Nanti kita makan bareng-bareng. Ada masakan khas dari Makassar. Wah, yang terbayangkan coto Makassar. Nah, ternyata setelah selesai pengajian kita makan bareng. Ini bos Ustaz didahulukan 1 mangkok besar. Wah, apa nih Pak Haji? Sup kondro katanya. Wah, ini seumur hidup saya belum pernah tuh makan. Pas sekali makan, Masya Allah enak. Enaknya tuh terasa masih di lidah sampai sekarang. Itu makanan. Makanan itu bisa melekatkan sesuatu yang jauh, mendekatkan sesuatu yang jauh, merekatkan sesuatu yang renggang. Persahabatan pun bisa tambah lengket disebabkan karena makanan. Ibu mau besanan dengan orang Batak, makanya kan pedas-pedas itu. Pas sekali makan di tempat besan, mulus ibu, mencret. Pasti kalau ketemu dengan yang namanya Medan udah terbayang aja tuh ya. Karena apa? Makanan dahsyat luar biasa. Sehingga kata Rasulullah pun diajarkan berbagilah makan. Jangankan makanan, 1 gelas air yang diberikan kepada orang yang haus. Anjing aja yang dikasih minum dalam kondisi haus memerlukan minum dikasih minum. Kemudian ia pun dapat ampunan dari Allah dari semua dosa, apalagi wujudnya manusia. Insya Allah. 2, makanan. Yang ketiga, kunci untuk kebersamaan di lingkungan dimanapun berada, wawasilil arham, ikatkan silaturahmi. Ini luar biasa. Saya isi pengajian Bapak Ibu di Green Kori di Ubung. Itu udah 2 tahunan lah kurang lebih. Saya senang di sana, guyup banget, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya selalu ada di malam minggu kedua. Itu rutin kita ngaji. Ibu-ibunya minta jadwal khusus di hari Minggu keempat. Pengennya belajar fikih, ayo kita ngambil dari Bulughul Maram. Masya Allah, silaturahim semacam ini insya Allah bukan hanya sekedar di sini adanya, tapi sampai akhiratnya nanti kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Jangan kira ini semua kita saat ini sedang disunting oleh malaikat. Ditulis, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dalam surah Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu, dan kami menulis. Jangan dikira ini benda mati, ini benda hidup. Nanti saatnya di akhirat akan memberikan kesaksian. Termasuk ini semua dalam konsep Islam kan nggak ada benda mati, semuanya hidup. Karena ia akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Ya, termasuk sekarang kita sedang disyuting. Nanti dibuka di padang mahsyar ketika yaumul mizan, ketika penghitungan amal baik dan buruk kita, itu video kita. Perjalanan hidup kita ini divideokan. Ya. Bapak waktu pacaran dengan yang lama itu mantan, nah, di renon itu ada masih videonya. Istri nonton, mertua nonton semua. Makanya kenapa di Masar sampai puluhan ribu tahun hanya sekedar untuk penghitungan kebaikan itu. Semua dibukukan. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu, dan kami mencatat. Ma qaddamu atharuhum, dan jejak langkah kaki mereka pun kami rekam semuanya. Dan bahkan di tempat semacam ini bukan kita aja yang ada, tapi para malaikatnya Allah pun hadir. Karena ada keterangan bahwa sebagian malaikat Allah itu diciptakan yang tugasnya khusus untuk datang di majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu. Dan kalau kita sudah selesai pengajian, para malaikat itu berdoa dan berseru, Kumu magfurun,
berdirilah kamu semua sudah dalam keadaan terampunkan dari seluruh dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dibikin iri oleh Nabi Musa. Umat Muhammad, umat terakhir ini kok datang ke majelis taklim aja dapat ampunan dari Allah. Masya Allah. Umat Muhammad ini tidak berkemampuan semuanya untuk menunaikan ibadah haji, tapi ada amalan yang bisa dilakukan oleh orang agar supaya mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. Ibadah apa itu? Ibadah sholat Jumat. Inna yawmal jum'ata sayyidul ayyam hajjul fuqara wa hajjul masakin. Itu kata Bilal. Kalau di kampung Jawa kan suka ada Bilalnya tuh. Menjelang Jumatan itu sambil pegang tongkat dia mengatakan inna yawmal jum'ata, sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari yang sangat Allah muliakan, hajjul fuqara wa hajjul masakin, saatnya berhaji bagi orang fakir dan berhaji untuk orang miskin. Jadi orang yang belum berkemampuan menunaikan ibadah haji ke Baitullah ada kesempatan mendapatkan pahala setara dengan menunaikan ibadah haji apabila kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Dengan catatan, saya suka jengkel sih, kayak khutbah nggak bermakna gitu. Saya melihat dari podium manggut gini, tersinggung kan saya jadi imam ya. Ya tapi ya maklum juga kerjaannya mungkin lelah gitu ya. Pas datang ke masjid AC-nya kencang gitu ya, langsung orang lain sholat dia nggak sholat. Pas udah pulang janganlah sholat di situ. Ini agama baru ini kayaknya. Emang kenapa? Ada khutbah nggak ada sholatnya, dia yang tidur. Gara-gara tidur. Silaturahim. Konsep ketiga silaturahim. Dan yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qiyamul lail wan nasuniyah. Biasakan kita bermunajat, kita berinteraksi dengan Allah di saat orang-orang lain dalam kondisi tertidur pulas. Apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi, ada solusinya. Hanya tinggal wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan tunaikan sholat kata Allah. Pasti Allah kasih jalan. Dari kesabaran itu pasti Allah kasih datangkan solusi. Insya Allah. Sampai jam berapa Kang bisa? Itu pegawainya sholat isya. Udah hampir jam 8. Saya soalnya jam 10 harus di Legian, di janjian sama orang Maroko ini. Aduh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir Rasulullah itu pernah memberikan penegasan begini Pak, dalam hadisnya. Di dalam Al-Quran dulu Allah gambarkan begini, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Kata Allah itu kami pada saatnya nanti akan gantikan bumi lama dengan bumi baru. Artinya kiamat ini terjadi. Kiamat itu pasti, itu buktinya Allah sudah ngasih tahu. Lalu setelah kiamat hancur semua, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Ada anak TK nanya sama guru, karena sedang kiamat diceritakan, nanya sama guru, Bu Guru kalau kiamat nanti kita libur apa enggak? Ya. Hancur semua, bangunan nggak ada. Lalu Allah ciptakan bumi baru. Inilah yang disebut dengan mahsyar. Saya kemarin menjelaskan waktu manasik kenapa orang harus bertawaf. Bukan kita aja yang bertawaf. Bumi ini dibandingkan dengan planet-planet lain, Masya Allah, kecil sekali. Bahkan ada satu galaksi yang ukurannya itu kalau dihitung memerlukan waktu 2.200.000 tahun cahaya. Padahal cahaya itu kecepatannya 1 detik 300.000 kilometer. Dan bintang ke bintang galaksi memiliki 100 miliar anggota galaksi yang lain yang besarnya sama. Dan semua berputar. Bumi mengelilingi matahari. Maka satu putaran kan 360 hari.
Bumi mengelilingi bulan, putarannya 1 bulan 30 hari. Ada semua berputar, galaksi semuanya berputar. Makanya kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, memuji Allah semua yang Allah ciptakan. Jangan dikira pepohonan tidak bertasbih. Mereka bertasbih dengan caranya sendiri. Makanya kenapa kita pun tidak diperkenankan menebang pohon sembarangan. Karena tasbih mereka pun akan hilang karena tebasan kita. Kita kan tidak dianjurkan, dilarang kita nyabut rumput yang ada di atas kuburan bapak ibu bapak kita di kuburannya. Nggak boleh. Kalau dirapikan oke, tapi kalau dicabut jangan. Masalahnya kenapa? Rumput yang tumbuh di atas kuburan bertasbih mohon ampunan untuk yang dikubur. Makanya kenapa Rasulullah melarang bangunan itu dipatenkan di semen? Karena tidak ada tumbuhan yang hidup di situ. Masya Allah. Dipotong. Kalau dirapikan boleh, tapi kalau dicabutin kan kehidupannya udah berakhir. Kita nggak boleh. Nah, bumi ini nanti akan digantikan dengan bumi baru yang merupakan gabungan dari seluruh planet yang Allah punya. Luasnya luar biasa. Lalu Allah sampaikan, yauma yunadil munadi min makanin qarib. Kami panggil, kami himpun, kami seru mereka semua untuk berkumpul di tempat yang dekat. Para ulama, tempat berkumpulnya kita nanti ada di Masjid Palestina, di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Ibu tahu Palestina? Belum. Kalau pengen tahu tinggal jalan ke arah timur. Bali, Lombok, NTT, Labuan Bajo sampai sana. Itu timur nanti ketemu Palestina di sana. Kan wilayahnya timur. Kiblat kita dulu umat Islam menghadapnya ke sana ke timur, ke masjid di Palestina, Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, 16 bulan bermohon kepada Allah agar kiblatnya dibedakan. Barulah pada saat itu Allah perintahkan fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Sejak saat ini kamu palingkan wajahmu mengarah ke Masjidil Haram. Baru saat itu. Dulu kita menghadapnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, nanti kita dibangkitkan dari alam kubur. Ada yang di kampung Jawa, ada yang di Sidokaryo, di Tabanan, di Nugra, semuanya pada dibangkitkan oleh Allah. Nah, mereka suruh ngumpul tuh datang ke sana. Naik apa Pak Ustaz? Ada kira enggak ada. Supirnya udah rata semua. Ada juga yang jalan. Orang itu ada yang jalannya pakai perut persis seperti ular. Ada yang pakai kepala, ada yang pakai kaki, ada yang pakai tangan. Macam-macam. Itu semua bergantung kepada amalannya waktu hidup di dunia dulu. Ada yang naik kambing. Waktu naik kambing, kan dulu pernah kurban kambing. Makanya ibu kalau kurban kambing jangan milih-milih yang kecil, yang gede. Kapan nyampenya ke sana? Ini udah kecil ditawar lagi. Bakalan alamatnya palsu, nanti beloknya tuh ya. Google-nya salah. Nah, ketika itu manusia dihimpun tuh, namanya di padang pasar. Kalau di Jawa Barat suka ada pujian begini, pas menjelang maghrib ingat waktu dulu kecil. Lumpat sakabe zaman, moronakan Nabi Adam, minta turun sareng syafaat. Nabi Adam tengah dawuh dedek karunya teuing, boro-boro mere syafaat, kami oge keur susah, tuh kaditu ka Nabi Nuh. Semua manusia itu berlari menuju Nabi Adam karena merasa semua manusia adalah keturunan Nabi Adam. Mau ngapain? Minta pertolongan, minta syafaat. Tapi kata Nabi Adam, boro-boro memberi syafaat, kami juga lagi susah. Coba kamu datangnya sana ke Nabi Nuh. Kita ini kan generasi Nabi Nuh. Umat sebelum Nabi Nuh kan habis tuh, pakai banjir, kelelep banjir semuanya habis. Kita ini kan generasi anaknya Nabi Nuh nih.
Nabi Nuh ada kan anaknya yang nggak ingkar itu, si Kan'annya. Jadi kalau Kan'an itu anak yang badal, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau sholat. Jadi kalau sekarang umat manusia Indonesia ini nggak mau sholat, jangan-jangan turunan Kan'an juga. Harus ditenggelamin kata Susi ya. Oke. Habis Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh, nggak bisa juga. Disuruh ke Nabi Musa. Dari Musa nggak bisa juga. Suruh datang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun nggak mampu. Akhirnya disuruh datang ke Nabi Muhammad. Datang semua kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung bersujud mohon kepada Allah. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi satu-satunya diberikan kemampuan syafaatul uzma. Akhirnya Nabi Muhammad inilah yang dijadikan harapan semua umat manusia. Nah, ketika dalam masa waiting list untuk dihisab ini kan manusia berkumpul, mataharinya ditarik pendek, panas dahsyat luar biasa. Ada di dalam Al-Quran gambaran bahwa kulit kita itu walaupun dicelup ke dalam neraka apinya menyala-nyala, nanti habis tapi langsung jadi lagi, habis langsung jadi lagi. Itu yang bagian yang disiksa. Sebelum nyampe ke arena itu, kita ini akan dihisab. Dihimpun seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, mataharinya diturunkan sehingga terjadilah banjir keringat. Ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai betisnya aja, ada yang sampai mata kakinya aja, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perut, dan bahkan ada yang sampai silap di mulutnya. Semua juga bergantung kepada amalnya masing-masing. Matahari diturunkan terik, tidak ada tempat berlindung, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Lalu kata Rasulullah, salah satu fidil rahman, yauma la dhilla illa dhilluh, ada 3 kelompok manusia yang telah mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah di saat orang lain kesulitan mendapatkan pertolongan tersebut. Wa man hum ya Rasulullah? Kelompok siapakah itu ya Rasul? Yang pertama kata Rasulullah, man farraja an makrubin min ummati, orang umatku yang suka tolong menolong orang lain. Orang yang suka menolong orang lain kelak akan ditolong oleh Allah di saat orang lain sulit mendapatkan pertolongan. Makanya jangan sok-sokan kayak pejabat, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, hancur ke orang. Jangan gitu. Karena ketika kita mempersulit orang lain, satu waktu kita pun ada yang mempersulit kita. Man farraja'an makrubin min ummati, orang yang suka memberikan kemudahan terhadap orang lain, maka oleh Allah akan diberikan kemudahan kelak di akhirat. Yang kedua, wa man ahya sunnati, orang-orang yang suka menghidupkan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan contoh ketauladanan baik dalam berkehidupan sosial termasuk juga berkehidupan keluarga. Membuat jejaring terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap orang yang seagama dengan yang tidak seagama. Rasulullah memberikan contoh yang paripurna. Oleh karena itu, di momen yang bagus ini saya ingin mengingatkan, tunaikanlah sunnah-sunnah Rasul itu. Lalu yang ketiga, waman aktsaru alayhi salat, orang-orang yang gemar membaca sholawat. Sholawat itu Bapak Ibu yang saya hormati, satu-satunya ibadah yang langsung dan pasti diterima oleh Allah sampai pula kepada Nabi Muhammad. Sholat belum tentu diterima. Kalau wudunya nggak bagus, nggak sempurna, kan sholat kita juga jadi sia-sia. Sholat kita dibagus-bagusin, tapi niat dalam hati supaya dapat penilaian dari calon mertua, kan nggak jadi juga bagusnya. Puasa kita juga begitu, belum tentu puasa kita diterima, karena mungkin niat puasanya juga berbeda. Tapi sholawat seseorang yang ia ucapkan pasti diterima oleh Allah dan sampai pula kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan 10 untuknya. Allah pun kan perintahkan kepada kita
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu perintah dari Allah, dan bila kita bersalawat, Allah minimal kasih kita 10 kebaikan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan seluruh siapapun kita yang sudah berkorban baik materi maupun imateri demi terselenggaranya acara pada malam hari ini, oleh Allah dibalas dengan pahala berlipat ganda, dengan keberkahan dunia akhirat, dan juga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga mudah-mudahan semua ini menjadi bukti, bagian dari bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita hantarkan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, dari kerabat, terutama orang tua yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa dan kesalahannya. Allah himpun mereka di alam barzahnya dengan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan dimuliakan di alam kuburnya. Fatihah ini juga khusus untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, dan semua anaknya termasuk kita diberikan kemampuan untuk dapat membahagiakan, menyenangkan hidupnya hingga akhir hayatnya nanti. Fatihah ini juga kita khususkan untuk anak-anak kita, untuk keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa gemar menunaikan ibadah salat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan yufina wa fi basmi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa jami'u umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa lana warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami merendahkan hati, memohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang terlanjur pernah kami lakukan. Allah ya Rabb, bila ada di antara kami yang terlanjur berbuat dosa, baik dosa kecil terlebih
dosa-dosa. Semandira sudah bersujud, bertobat, beristighfar, bersolawat, lalu hadir pula di majelis mulia ini. Kami mohonkan untuknya ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampunkan seluruh dosa dan kesalahannya. Allah mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehatkan lahir batin kami, panjangkan umur kami dalam keberkahan-Mu. Bimbing hati kami untuk pandai bersyukur. Istiqomah dalam kebaikan, sehingga kehidupan akhirnya dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ariful Akmal yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Semoga apa yang menjadi pesan-pesan dari Ustaz dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan sedekahnya baik material ataupun spiritual. Yang alhamdulillah juga pada bapak-bapak yang telah mendekor tadi siang dari pagi. Ada juga ibu-ibu mungkin yang merancang telur. Semoga niatnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi, setelah sholat isya mungkin nanti kita bisa berbagi telur bersama agar lebih rapi nantinya. Kita akan sholat isya terlebih dahulu. Kami dari MC mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf apabila dari awal hingga akhir nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum menutup, dalam pantun sedikit. Malam gelap disinari rembulan, hati tenang penuh syafaat. Mari kita perbanyak salawat dan amalan, moga kelak mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk dengan doa kafarul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum selesai sholat orang berikan lagi video ya video aku lagi gini. Ini ada sendiri gitu ya.
Nanti habis itu baru boleh berdiri bareng-bareng. Aku duluin gitu enggak boleh. Nanti dari bukunya juga ada perbutan kok. Sajadahnya? Oh iya, makasih. Pelan-pelan aja dah. Lumayan, dapat dua ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna alam nur bil Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli Iya itu.